Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman kelak. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Semua ibadah dan amalan yang dilakukan selama bulan suci ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dibukanya pintu surga hingga ditutupnya pintu neraka. Tidak salah semua umat muslim berlomba-lomba beribadah dan melakukan berbagai perbuatan baik di bulan Ramadan. Apa saja kebaikan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membaca Al-Quran. Salah satu kebaikan bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi salah satu kebaikan yang wajib dilakukan. Walaupun hanya membaca satu huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar umatnya dengan pahala yang banyak. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Allah tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kebaikan yang kedua, berpuasa. Ibadah wajib saat bulan Ramadan adalah berpuasa. Selain menahan diri dan lapar dan haus, berpuasa juga mampu menjaga diri dari emosi, perbuatan maksiat, dan hawa nafsu. Saat berpuasa, berbagai amalan yang mengikutinya secara otomatis. Setiap amalan berpuasa akan dilipat gandakan. Dosa-dosa yang diperbuat di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan berpuasa, amalan puasa tersebut adalah untukku. Allah sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa akan harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kebaikan selanjutnya, melakukan sholat sunnah dan sholat malam. Salah satu kebaikan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah melakukan sholat sunnah dan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat sunnah dan sholat malam di bulan suci, seperti sholat tarawih, witir, hingga sholat tahajud. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan bagimu sholat di malam harinya.
Maka barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat sunnah di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kebaikan yang terakhir. Kebaikan lainnya yang bisa dilakukan umat muslim adalah bersedekah. Allah Ta'ala menjanjikan pahala dan balasan bagi orang-orang yang suka bersedekah. Banyak keutamaan bersedekah di bulan Ramadan, yaitu menghapus dosa, mendapatkan naungan di hari akhir, dan memberikan berbagai keberkahan pada harta, dan mendapat pahala yang berlipat. Inilah berbagai kebaikan di bulan Ramadan yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Salah satu kebaikan berbuah pahala adalah bersedekah dan berzakat. Bersedekah dan berzakat sekarang bisa dilakukan dengan mudah di mana saja, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanahu ma wabika hamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.